Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Diva Devinda dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Dan dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas mengenai sejarah perkembangan ilmu pada zaman Yunani. Saya berharap video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat membantu kita semua agar lebih memahami sejarah perkembangan ilmu pada zaman Yunani. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Mari kita mulai. Sejarah perkembangan ilmu pada zaman Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia. Karena pada waktu ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Nah, pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi, tsunami, dan tanah longsor, serta fenomena alam lainnya. Nah, mereka menganggap gempa bumi itu bukan fenomena alam biasa, tetapi mereka menganggap itu adalah dewa bumi yang sedang menggoyangkan kepalanya. Nah, namun ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Nah, sedangkan pola pikir logosentris adalah pendekatan berpikir yang menempatkan logika, rasionalitas, dan penalaran sebagai pusat dalam memahami fenomena atau mengambil keputusan. Nah, dalam pola pikir ini, kata logo berasal dari bahasa Yunani yang berarti rasio atau logika. Nah, biasanya pola pikir ini menekankan analisis kritis, nah, bukti empiris dan argumentasi bukti empiris. Nah, dan argumentasi yang sistematis seringkali mengabaikan aspek emosional atau intuitif. Nah, dalam konteks yang lebih luas, logosentris bisa juga dianggap sebagai cara berpikir yang menilai suatu hal berdasarkan kebenaran yang dapat dibuktikan secara objektif. Untuk menelusuri filsafat Yunani, perlu dijelaskan terlebih dulu asal kata filsafat. Nah, sekitar abad 9 sebelum Masehi atau paling tidak tahun 700 sebelum Masehi, di Yunani, Sophia diberi arti kebijaksanaan. Sophia juga berarti kecakapan. Nah, kata filosofos mula-mula dikemukakan dan dipergunakan oleh Heraklitos pada tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi. Sementara orang ada yang mengatakan bahwa kata tersebut mula-mula dipakai oleh Pitagoras pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi. Namun pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan bahwa Heraklitoslah yang pertama menggunakan istilah tersebut. Nah, menurutnya, filosofos adalah ahli filsafat, harus mempunyai pengetahuan luas sebagai pengejawatahan daripada kecintaannya akan kebenaran, dan mulai benar-benar jelas digunakan pada masa kaum sofis dan Sokrates yang memberi arti filosopein sebagai penguasaan secara sistematis terhadap pengetahuan teoretis. Nah, filosofia adalah hasil dari perbuatan yang disebut filosopein itu. Nah, sedangkan filosofos adalah orang yang melakukan filosopein. Dari kata filosofia, itulah nantinya timbul kata-kata filosofie, Belanda, Jerman, dan Prancis. Nah, filosofi adalah bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Indonesia disebut filsafat atau falsafat. Nah, mencintai kebenaran
pengetahuan adalah awal proses manusia mau menggunakan daya pikirnya. Nah, sehingga dia mampu membedakan mana yang real dan mana yang ilusi. Nah, orang Yunani awalnya sangat percaya pada dongeng dan tahayul, tetapi lama-kelamaan, terutama setelah mereka mampu membedakan yang real dengan yang ilusi. Nah, mereka mampu keluar dari kungkungan mitologi dan mendapatkan dasar pengetahuan ilmiah. Nah, karena manusia selalu berhadapan dengan alam yang begitu luas dan penuh misteri, timbul rasa ingin mengetahui rahasia alam itu. Lalu timbul pertanyaan dalam pikirannya, dari mana datangnya alam ini? Nah, bagaimana kejadiannya? Bagaimana kemajuannya dan kemana tujuannya? Nah, pertanyaan semacam inilah yang selalu menjadi pertanyaan di kalangan filsafat Yunani, sehingga tidak heran kemudian mereka juga disebut dengan filsafat alam. Karena perhatian yang begitu besar pada alam, para filsafat alam ini juga disebut filsafat pra-Sokrates. Sedangkan Sokrates dan setelahnya disebut para filsafat pasca Sokrates, yang tidak hanya mengkaji tentang alam, tetapi manusia dan perilakunya. Filsafat alam pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam adalah Thales. Nah, pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi, ia digelari bapak filsafat karena dialah orang yang mula-mula berfilsafat dan mempertanyakan apa sebenarnya asal-usul alam semesta ini. Nah, pertanyaan ini sangat mendasar. Terlepas apapun jawabannya, namun yang penting adalah pertanyaan itu dijawabnya dengan pendekatan rasional, bukan dengan pendekatan mitos atau kepercayaan. Nah, ia mengatakan asal alam adalah air, karena air unsur penting bagi setiap makhluk hidup. Air dapat berubah menjadi benda, gas, seperti uap dan benda padat, seperti es, dan bumi ini juga berada di atas air. Nah, kesimpulannya itu bahwa Thales itu berpendapat bahwa air adalah substansi dasar dari segala sesuatu. Menurutnya, segala bentuk kehidupan berasal dari air. Nah, dan semua perubahan dalam alam semesta dapat dijelaskan melalui prinsip ini. Nah, setelah Thales muncul Anaximandros pada tahun 610 sampai 540 sebelum Masehi. Anaximandros mencoba menjelaskan bahwa substansi pertama itu bersifat kekal, tidak terbatas, dan meliputi segalanya. Dia tidak setuju unsur utama alam adalah salah satu dari unsur-unsur yang ada, seperti air atau tanah. Unsur utama alam harus yang mencakup segalanya dan di atas segalanya, yang dinamakan apeiron. Ia adalah air, maka air harus meliputi segalanya, termasuk api yang merupakan lawannya. Nah, padahal tidak mungkin air menyingkirkan anasir api. Nah, karena itu Anaximandros tidak puas dengan menunjukkan salah satu anasir sebagai prinsip alam. Nah, tetapi dia mencari yang lebih dalam, yaitu zat yang tidak dapat diamati oleh panca indera. Nah, kesimpulan dari pendapat Anaximandros yaitu mengusulkan konsep apeiron yang tak terhingga atau tak terbatas, nah, sebagai substansi awal dari segala sesuatu. Ia percaya bahwa segala sesuatu berasal dari apeiron dan akan kembali ke dalamnya. Nah, Anaximandros juga menyarankan bahwa bumi melayang di ruang angkasa tanpa dukungan. Nah, berbeda dengan Thales dan Anaximandros, Heraklitos pada tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi melihat alam semesta ini selalu dalam keadaan berubah. Sesuatu yang dingin berubah menjadi panas. Nah, yang panas berubah menjadi dingin. Itu berarti bahwa bila kita hendak memahami kehidupan kosmos, kita harus menyadari bahwa kosmos itu dinamis. Nah, segala sesuatu saling bertentangan dan dalam pertentangan itulah kebenaran. Nah, gitar tidak akan menghasilkan bunyi kalau dawai tidak ditegangkan antara dua ujungnya.
Nah, karena itu dia berkesimpulan tidak ada sesuatu pun yang benar-benar ada. Semuanya menjadi ungkapan yang menjadi. Ungkapan yang terkenal dari Heraklitos dalam menggambarkan perubahan ini adalah pantarei uden menei, adalah semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu yang tinggal mantap. Itulah sebabnya ia mempunyai kesimpulan bahwa yang mendasar dalam alam semesta ini adalah bukan bahannya, melainkan aktor dan penyebabnya, yaitu api. Api adalah unsur yang paling asasi dalam alam karena api dapat mengeraskan adonan roti dan di sisi lain dapat melunakkan es. Artinya api adalah aktor pengubah dalam alam ini. Sehingga api pantas dianggap sebagai simbol perubahan itu sendiri. Kesimpulan pendapat dari Heraklitus adalah bahwa segala sesuatu berada dalam keadaan perubahan. Seperti pantaire yang berarti semua mengalir. Ia menganggap bahwa api adalah unsur dasar dari segala sesuatu. Yang melambangkan perubahan dan transformasi. Heraklitus menekankan bahwa konflik dan perubahan adalah esensi dari kehidupan. Filsafat alam yang cukup berpengaruh adalah Parmenides. Pada tahun 515 sampai 440 sebelum Masehi. Yang lebih muda umurnya daripada Heraklitos. Pandangannya bertolak belakang dengan Heraklitos. Kalau menurut Heraklitos, realitas seluruhnya bukanlah sesuatu yang lain daripada gerak dan perubahan. Sedangkan menurut Parmenides, gerak dan perubahan tidak mungkin terjadi. Menurutnya, realitas merupakan keseluruhan yang bersatu. Tidak bergerak dan tidak berubah. Dia menegaskan bahwa yang ada itu ada, inilah kebenaran. Benar tidak adanya suatu pendapat diukur dengan logika. Bentuk ekstrim pernyataan itu adalah bahwa ukuran kebenaran adalah akal manusia. Dari pandangan ini, dia mengatakan bahwa alam tidak bergerak, tetapi diam karena alam itu satu, yaitu ada dan yang ada itu satu. Dia menentang pendapat Heraklitos yang mengatakan alam selalu bergerak. Gerak alam yang terlihat menurut Parmenides adalah semu. Sejatinya alam itu diam. Akibat dari pandangan ini kemudian muncul prinsip panteisme dalam memandang realitas. Kesimpulan pendapat Parmenides mengajukan pandangan yang berlawanan dengan Heraklitos. Ia berpendapat bahwa perubahan adalah ilusi dan bahwa realitas yang sebenarnya adalah tunggal dan tidak berubah. Dalam karyanya, Parmenides menekankan pentingnya rasio dan penalaran untuk memahami esensi yang tidak berubah dari eksistensi. Menurut Pitagoras pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi, mengembalikan segala sesuatu kepada bilangan. Baginya tidak ada satupun yang di alam ini terlepas dari bilangan. Semua realitas dapat diukur dengan bilangan atau kuantitas. Karena itu dia berpendapat bahwa bilangan adalah unsur utama dari alam dan sekaligus menjadi ukuran. Kesimpulan ini ditarik dari kenyataan bahwa realitas alam adalah harmoni antara bilangan dan gabungan antara dua hal yang berlawanan. Seperti nada musik dapat dinikmati karena oktav adalah hasil dari gabungan bilangan 1, bilangan ganjil, dan 2 bilangan genap. Jasa Pitagoras ini sangat besar dalam perkembangan ilmu, terutama ilmu pasti dan ilmu alam. Ilmu yang dikembangkan kemudian hari sampai hari ini sangat tergantung pada pendekatan matematika. Galileo menegaskan bahwa alam ditulis dalam bahasa matematika. Dalam filsafat ilmu, matematika merupakan sarana ilmiah yang
terpenting dan akurat karena pendekatan matematiklah ilmu dapat diukur dengan benar dan akurat. Nah, di samping itu, matematika dapat menyederhanakan uraian yang panjang dalam bentuk simbol. Nah, sehingga lebih cepat dipahami. Nah, kesimpulan pendapat tentang Pythagoras yaitu dia berpendapat matematika sebagai esensi ilmu. Nah, angka adalah hubungan matematis adalah dasar dari semua realitas dan ilmu pengetahuan. Nah, dan ini saya akan menambah pendapat tentang Empedokles pada tahun 495 sampai 435 sebelum Masehi. Nah, Empedokles mengembangkan teori bahwa segala sesuatu terdiri dari 4 unsur dasar, yaitu tanah, air, udara, dan api. Ia juga memperkenalkan 2 kekuatan yang berlawanan, yaitu cinta yang menyatukan dan kebencian yang memisahkan, yang berperan dalam mengatur kombinasi unsur-unsur ini. Nah, setelah berakhirnya masa para filsufat alam, maka muncul masa transisi, yakni penelitian terhadap alam tidak menjadi faktor utama, tetapi sudah mulai menjurus pada penyelidikan pada manusia. Nah, filsafat alam ternyata tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan, sehingga timbullah kaum sofis ini memulai kajian tentang manusia dan menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Nah, tokoh utamanya adalah Protagoras. Nah, pada tahun 481 sampai 411 sebelum Masehi. Nah, ia menyatakan bahwa manusia adalah ukuran kebenaran. Nah, pernyataan ini merupakan cikal bakal humanisme. Nah, pertanyaan yang muncul adalah apakah yang dimaksudnya itu manusia individu atau manusia pada umumnya? Memang dua hal itu menimbulkan konsekuensi yang sungguh berbeda. Nah, namun tidak ada jawaban yang pasti mana yang dimaksud oleh Protagoras. Yang jelas ialah ia menyatakan bahwa kebenaran itu bersifat subjektif dan relatif. Akibatnya tidak akan ada ukuran yang absolut dalam etika, metafisika maupun agama. Nah, bahkan teori matematika tidak dianggapnya mempunyai kebenaran yang absolut. Nah, pengaruh positif gerakan kaum sofis cukup terasa karena mereka membangkitkan semangat berfilsafat. Nah, mereka mengingatkan filsafat bahwa persoalan pokok dalam filsafat bukanlah alam melainkan manusia. Nah, mereka juga membangkitkan jiwa humanisme. Mereka tidak memberikan jawaban final tentang etika, agama, dan metafisika. Nah, namun para filosof setelah kaum sofis tidak setuju dengan pandangan tersebut, seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Nah, mereka menolak relativisme kaum sofis. Menurut mereka ada kebenaran objektif yang bergantung kepada manusia. Nah, Socrates membuktikan adanya kebenaran objektif itu dengan menggunakan metode yang bersifat praktis dan dijalankan melalui percakapan-percakapan. Nah, contohnya itu, ketika dia ingin menemukan makna adil, dia bertanya kepada pedagang, prajurit, penguasa, dan guru. Dari semua penjelasan yang diberikan oleh semua lapisan masyarakat, itu dapat ditarik sebuah benang merah yang bersifat universal tentang keadilan. Nah, dari sinilah menurut Socrates kebenaran universal dapat ditemukan. Nah, Socrates berpendapat bahwa ajaran dan kehidupan adalah satu dan tak dapat dipisahkan dengan yang lainnya. Nah, oleh karena itu dasar dari segala penelitian dan pembahasan adalah pengujian diri sendiri. Nah, bagi Socrates pengetahuan yang sangat berharga adalah pengetahuan tentang diri sendiri. Nah, semboyan yang paling digemarinya adalah yang tertera pada kuil Delphi, yaitu kenalilah dirimu sendiri. Nah, kesimpulan pendapat tentang Socrates adalah metode dialektika atau elenkos, yaitu proses tanya jawab yang mendalam untuk menyingkap kontradiksi dalam keyakinan seseorang. Nah, sehingga bisa mencapai pemahaman yang lebih mendalam. Nah,
Tokoh yang sangat menonjol adalah Plato. Nah, pada tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi, yang sekaligus murid Sokrates dan yang menulis ide-ide Sokrates. Nah, menurutnya esensi itu mempunyai realitas dan realitasnya ada di dalam idea. Nah, kebenaran umum itu ada bukan dibuat-buat, bahkan sudah ada di dalam idea. Nah, Plato menggambarkan kebenaran umum adalah rujukan bagi alam empiris. Nah, contohnya kuda yang ada di dalam empiris bermacam-macam warna dan bentuk serta jenisnya. Nah, tetapi kuda secara umum memiliki unsur umum yang membedakannya dengan sapi dan kambing. Nah, unsur umum inilah yang ada di dalam idea yang bersifat universal. Nah, Plato berhasil mensintesakan antara pandangan Heraklitos dan Parmenides. Nah, menurut Heraklitos segala sesuatu berubah, sedangkan Parmenides mengatakan sebaliknya, yaitu segala sesuatu diam. Nah, untuk mendamaikan pandangan ini, Plato berpendapat bahwa pendapat Heraklitos benar, tetapi hanya berlaku bagi alam empiris saja. Nah, sedangkan pendapat Parmenides juga benar, tetapi hanya berlaku bagi ide-ide bersifat abadi, dan ide inilah yang menjadi dasar bagi pengenalan yang sejati. Nah, kesimpulan pendapat Plato yaitu bahwa pengetahuan sejati atau episteme adalah pengetahuan yang tidak berubah dan abadi. Nah, yang hanya bisa diperoleh melalui akal atau rasio. Nah, dunia fisik menurut Plato penuh dengan ilusi karena segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan berubah. Oleh karena itu, hanya dunia ide yang bisa menjadi sumber pengetahuan sejati. Nah, puncak kejayaan filsafat Yunani terjadi pada masa Aristoteles. Nah, pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia murid Plato. Nah, seorang filosof yang berhasil menemukan pemecahan persoalan-persoalan besar filsafat yang dipersatukannya dalam satu sistem, yaitu logika, matematika, fisika, dan metafisika. Nah, logika Aristoteles berdasarkan pada analisis bahasa yang disebut silogisme. Nah, pada dasarnya silogisme terdiri dari 3 empiris. Nah, yang pertama itu semua manusia akan mati. Nah, ini yaitu premis mayor. Nah, yang kedua Sokrates seorang manusia, yaitu premis minor. Nah, dan yang ketiga atau terakhir yaitu Sokrates akan mati. Nah, konklusi. Nah, logika Aristoteles ini juga disebut dengan logika deduktif, nah, yang mengukur valid atau tidaknya sebuah pemikiran. Dalam bidang fisika, Aristoteles membagi gerak pada 2 macam, yaitu gerak aksidental dan gerak substansial. Nah, gerak aksidental adalah gerak pada sifat seperti dari bayi menjadi anak, nah kemudian remaja, dewasa, dan akhirnya tua. Nah, gerak aksidental ini dapat berlangsung dalam berbagai cara, seperti gerak tempat, meja yang tadinya berada di tempat A pindah ke tempat B. Ada gerak kualitatif, yaitu salah satu ciri benda itu berubah, seperti daun dari hijau menjadi kuning. Yang terakhir adalah gerak kuantitatif, nah, seperti pohon dari kecil berbuah menjadi besar. Adapun gerak substansial adalah perubahan dari satu substansi ke substansi lain. Nah, seperti manusia mati, dia tidak lagi disebut manusia tetapi mayat. Nah, Aristoteles yang pertama kali membagi filsafat pada hal yang teoretis dan praktis. Nah, yang teoretis mencakup logika, nah, metafisika dan fisika. Nah, sedangkan yang praktis mencakup etika, ekonomi, dan politik. Nah, pembagian ilmu inilah yang menjadi pedoman juga bagi klasifikasi ilmu di kemudian hari. Nah, Aristoteles dianggap bapak ilmu karena dia mampu meletakkan dasar-dasar dan metode ilmiah secara sistematis. Nah, filsafat Yunani yang rasional itu boleh dikatakan berakhir setelah Aristoteles menuangkan pemikirannya. Nah,
Akan tetapi, sifat rasional itu masih digunakan selama berabad-abad sesudahnya sampai sebelum filsafat benar-benar memasukkan dan tenggelam dalam abad pertengahan. Nah, namun jelas setelah periode ketiga filsafat besar itu mutu filsafat semakin merosot. Nah, kemunduran filsafat itu sejalan dengan kemunduran politik ketika itu, yaitu sejalan dengan terpecahnya kerajaan Macedonia menjadi pecahan-pecahan kecil setelah wafatnya Alexander the Great, tepatnya pada ujung zaman Helenisme, yaitu pada ujung sebelum Masehi menjelang Neoplatonisme. Filsafat benar-benar mengalami kemunduran. Intinya kesimpulan dari pendapat Aristoteles itu menekankan pengamatan dan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Nah, ia percaya bahwa dengan mempelajari alam dan menggunakan logika, manusia dapat mencapai pemahaman tentang dunia. Nah, Aristoteles juga mengembangkan gagasan tentang causality atau kausalitas, yaitu bahwa segala sesuatu terjadi karena ada sebab tertentu. Intinya, kesimpulan para filsuf Yunani kuno memberikan kontribusi yang beragam dalam memahami alam semesta. Nah, teori-teori mereka mencakup berbagai pandangan mengenai substansi dasar, perubahan, dan kausalitas. Nah, masing-masing filsuf menawarkan perspektif yang unik, yang menjadi fondasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat di masa depan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.